Tuhan Yesus. Untuk itu, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita ambil saat teduh sejenak. Adik-adik di rumah berdoa bersama dengan kakaknya, abangnya, ataupun orang tuanya dalam 1-2 menit untuk membuka acara sekolah minggu kita. Saat teduh dimulai. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dengan judul Dari Terbit Matahari. Berdoa yang baik seperti apa yang telah diajarkan oleh guru sekolah minggunya. Ayo adik-adik di rumah ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, matanya ditutup, nggak boleh toel-toel kakaknya, abangnya, adiknya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ada lagi ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami terbukti hingga pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan Yesus boleh izinkan kami mengikuti ibadah sekolah minggu kami sekalipun masih tetap dalam keadaan online. Tuhan Yesus, kami saat ini mau berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya ibadah yang boleh kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh fokus mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, pesan yang boleh Tuhan Yesus sampaikan melalui hamba-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami terbukti dapat menjadi anak garam dan terang di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan kami Tuhan Yesus buat setiap dosa dan pelanggaran yang boleh kami perbuat agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mau bernyanyi kembali. Kakak mau nyanyi ini boleh berdiri, adik-adik boleh berdiri, boleh bertepuk tangan. Kita bernyanyi yang berjudul Dalam Suka Duka.
sampai 3 menit, lalu videonya boleh dijeda. Setelah doanya selesai, videonya boleh dilanjutkan kembali. Adik-adik sekolah minggu kakak, sekarang kakak cuma mau bilang, kita nggak boleh takut untuk kita jadi apa, jadi guru boleh, jadi apa aja boleh. Karena masa depan kita sudah ada di sama Tuhan Yesus. Untuk itu, kita mau bernyanyi, kita angkat pujian yang berjudul Masa Depan Sungguh Ada. Selanjutnya kita akan membacakan hukum Taurat kita yang menjadi hukum Taurat pada minggu ini, yaitu titah ke-8. Yuk adik-adik, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan berdusta. Yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 15. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik persiapkan Alkitab. Kita harus tenang mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita angkat pujian yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Dan tentunya kami Tuhan mengucap syukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada hari ini, di mana Tuhan kami anak-anak sekolah minggu telah memanjatkan sebagian doa dan pujian kami. Biarlah Tuhan Engkau terima itu agar itu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar lagi juga kami Tuhan akan mendengarkan sebagian firman-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan kiranya memberkati hati dan pikiran kami, agar kami anak-anak sekolah minggu mau dengan sungguh-sungguh mendengarkannya, serta kami juga Tuhan mampu untuk mengaplikasikannya di tengah-tengah kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Amin. Ya, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini diambil daripada Markus 13, dimulai dari ayatnya yang ke-33 dan berakhir di ayatnya yang ke-37. Markus 13 dimulai dari ayatnya yang ke-33 dan berakhir di ayatnya yang ke-37.
Jadi adik-adik saudara sekalian, mari kita membacanya secara seksama dan diikuti oleh adik-adik di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amang mau menyapa adik-adik semuanya. Shalom bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kita? Mudah-mudahan dan puji Tuhan kita semua sehat, dan kita pada hari ini kiranya dengan penuh sukacita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita. Jadi adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema kita yaitu berjaga-jaga. Amang ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, pernah enggak kita di sini disuruh orang tua kita untuk menjaga adik kita ketika orang tua kita itu tadi ingin pergi ke suatu tempat misalnya, atau ketika orang tua ingin belanja, atau ketika orang tua ingin pergi ke pesta. Jadi adik-adik disuruh untuk menjaga adiknya. Ayo, siapa? Tentu kita juga pernah disuruh ataupun diberi mandat oleh orang tua kita kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita disuruh orang tua kita untuk menjaga adik kita? Ayo, bagaimana? Tentu kita harus melindungi adik kita, dan kita juga harus mengawasi adik kita agar dia tidak pergi keluar rumah, atau kita mengawasi adik-adik kita agar dia tidak bermain-bermain dengan listrik, atau kita melindungi, menjaga adik kita agar mereka, adik-adik kita ini tidak bermain-main dengan api. Lalu ketika kata berjaga-jaga berarti harus ada siap kewaspadaan. Dan Amang juga ingin bertanya, siapa di sini yang pernah mengikuti ujian? Ayo, siapa? Tentu semua pernah ikut ujian kan? Lalu bagaimana sikap kita ketika kita mau mengikuti ujian tersebut? Tentu kita juga harus memiliki sifat kewaspadaan. Kita juga memiliki sifat berjaga-jaga. Dalam hal apa? Tentu kita harus menjaga kesehatan kita terlebih dahulu. Lalu kita harus mempersiapkan diri kita, yaitu misalnya ujian kita berbau misalnya tulis, maka kita akan mempersiapkan alat-alat tulis kita. Atau ketika ujian kita yang kita ikuti adalah berbau online, maka kita perlu juga mempersiapkan hal-hal yang berbau tentang online, baik itu komputer, baik itu paket dan lain sebagainya. Lalu adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kata berjaga-jaga, dia tidak akan lepas dari kata mempersiapkan diri, tidak akan lepas dari kata waspada. Lalu adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengajarkan kita juga harus berjaga-jaga. Mengapa harus berjaga-jaga? Ayo, siapa yang tahu mengapa? Tentu kita disuruh berjaga-jaga agar kita juga akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di sana ayat ini mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sama seperti seorang pencuri, yaitu kita tidak mengetahui kapan akan datang. Sama halnya juga dengan ketika tuan rumah memiliki rumah dan memiliki pembantu. Artinya di sana pembantu itu harus tetap berjaga-jaga, jangan sampai ketika pulang tuan rumah itu kita di dalam masa-masa tidur misalnya.
Jadi adik-adik sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amang mau bertanya kepada kita, mengapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yaitu akan menyelamatkan orang-orang yang percaya, maka untuk itu adik-adik juga harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga seperti apa? Tentu kita harus menjadi orang yang baik. Baru tentu kita harus mengikuti perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu kita juga harus menuruti perintah orang tua kita. Maka ketika itu kita lakukan, tentu kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena orang yang berjaga-jaga, dia akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan kembali kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami hingga pada hari ini, dan kami juga Tuhan telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan, dari firman-Mu ini kami dapat mengerti bahwa kami harus mempersiapkan diri, bahwa kami harus tetap waspada terhadap hal-hal yang berbau dosa ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa orang yang telah berjaga-jaga, maka ia akan diselamatkan daripada-Mu ya Tuhan. Ajari kami agar kami Tuhan mampu berperilaku sebagai anak-anak yang menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami juga Tuhan selalu senantiasa dengan penuh sukacita untuk mencapai apa yang kami cita-citakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa ya firman yang boleh disampaikan oleh Amang Fikar kita tadi. Kakak harap biarlah Roh Kudus yang memampukan adik-adik sekolah minggu semua untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, seperti biasa kita bilang makasih dulu ya sama Amang Fikar kita. 1, 2, 3. Terima kasih Amang Fikar. God bless you. Kita akan melakukan doa syafaat, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian dengan judul Mata Tuhan Melihat. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih penyertaan daripada-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini Bapa, di mana kami masih merasakan kesempatan dan juga kesehatan yang daripada-Mu Bapa untuk kami dapat melakukan ibadah secara virtual. Bapa yang baik dimanapun kami berada Tuhan, bila kiranya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, dan melalui ibadah ini kami dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Bapa yang baik, begitupun dengan guru-guru sekolah minggu kami yang sudah memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Bila kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka, Engkau pakai pelayanan mereka lebih lagi Tuhan. Bila kiranya melalui pelayanan mereka semakin dipermuliakanlah nama-Mu. Bapa yang baik, hamba juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada dalam mengikuti ibadah ini. Bila kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, dalam masa pendidikan mereka, hamba serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila kiranya Tuhan Yesus mereka dapat menjadi anak yang cerdas dan juga anak yang bijaksana, yang dapat menjadi teladan untuk orang-orang sekitarnya.
Bapa yang baik, hamba juga berdoa Bapa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, yang jauh maupun yang dekat. Biarlah kiranya Bapa Engkau memberkati mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, yang saat ini sedang bekerja, yang saat ini sedang menjaga kami, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka kesehatan dan rezeki yang berlipat kali ganda. Bapa yang baik, kami juga tadi sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah firman itu dapat kami hidupi di dalam hidup kami Tuhan Yesus, dapat bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, begitupun dengan Amang Fikar yang sudah memberikan firman tadi. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memakai pelayanan Amang Fikar lebih lagi Tuhan dimanapun Engkau menempatkannya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melalui perkataannya semakin nyatalah kuasa-Mu. Bapa yang baik, juga kami berdoa untuk masa pandemi ini Tuhan yang sedang kami alami di negeri kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus situasi ini dapat cepat berlalu. Biarlah kiranya Tuhan melalui situasi pandemi corona ini Tuhan Yesus, kami semakin mengerti betapa pentingnya untuk kami melindungi diri kami, menjaga lingkungan kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan semakin munculnya rasa kepedulian kami Tuhan Yesus terhadap sesama kami, terlebih terhadap diri kami sendiri. Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan Yesus, corona ini cepat musnah Tuhan dari negeri kami Tuhan Yesus, terlebih dari tempat kami ini Bapa. Bapa, kami juga rindu untuk berkumpul di gereja-Mu, melakukan ibadah secara bersama-sama dengan guru sekolah minggu kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mendengarkan doa kami ini Tuhan. Secepatnya Tuhan kami dapat beribadah kembali di gereja kami bersama dengan teman-teman kami yang lain. Bapa yang baik, hamba juga berdoa untuk gereja ini Tuhan Yesus, mulai dari pembangunan fisiknya dan juga pelayanannya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, apapun perencanaan gereja ini Tuhan Yesus. Engkau yang melayakkan Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini. Bapa yang baik, untuk pembangunan fisiknya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi Tuhan setiap apapun yang dibutuhkan, mulai dari materi maupun pekerja Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus agar melalui gereja ini Tuhan Yesus, nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa, begitupun dengan kami Tuhan Yesus yang pada saat ini akan mengakhiri acara ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami setelah dari acara ini Tuhan Yesus, kami mendapatkan sukacita penuh yang daripada-Mu. Bapa, masih banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan Yesus, tetapi inilah Tuhan Yesus doa kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyempurnakannya Tuhan, agar doa ini berkenan di hadapan-Mu. Dan ampunilah kami Tuhan Yesus akan segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut nama-Mu, disebut sebagai anak-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak terang dunia ini Tuhan Yesus. Begitupun Tuhan, agar kami dapat menerima berkat yang daripada-Mu. Bapa yang baik, ampunkanlah Tuhan Yesus, sengaja maupun tidak sengaja. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita. Sebelumnya kita mau mengumpulkan persembahan terlebih dahulu. Siapkan persembahannya, dilipat baik-baik, beri yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga
sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mendoakan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.